menghakimi orang umat rakyatnya dengan bijaksana, dengan adil. Listening heart yang diminta oleh Salomo menunjukkan bahwa Salomo mau melihat, mau memahami apa yang orang lain butuhkan, mau memahami apa yang orang lain pikirkan, dan juga bahkan mau memahami, mau mendengar apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Bukan mengungkapkan, bukan mengutamakan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berulang tahun, beberapa orang menjawab, apa sih yang kamu inginkan? Lalu dijawab, saya ingin tambah dewasa. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang tambah dewasa, maka ciri-cirinya, maka tandanya adalah seseorang itu mau belajar untuk lebih banyak mendengarkan bahkan. Orang yang semakin dewasa, yang mau semakin banyak mendengarkan orang lain terlebih dahulu daripada berkata-kata, daripada mengungkapkan apa yang diinginkannya terlebih dahulu. Tentu ini berbeda dengan seorang anak. Pada umumnya anak-anak masih lebih mementingkan dirinya sendiri, masih lebih memikirkan apa yang kuingini. Contohnya saja seorang bayi, gitu ya. Bayi ketika menangis karena lapar, dia tidak akan berhenti sebelum papa, mama atau orang yang mengasuhnya memberikan dia susu atau makanan. Tetapi bayi tidak akan berhenti menangis ketika mamanya bilang atau papanya bilang, sabar ya nak, aku masih capek, nanti aja kamu saya kasih susunya ya. Setahu saya tidak ada yang seperti itu, gitu ya. Seorang anak masih lebih mementingkan dirinya. Maka dari itu ketika seseorang menjawab, aku ingin tambah dewasa, saya ingin menjadi lebih dewasa, kita diingatkan untuk menjadi dewasa adalah menjadi seorang yang mau belajar untuk lebih banyak mendengar. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2017. Dan berarti kita semua di tempat ini juga akan berulang tahun lagi tahun depan. Kita semua akan menerima pertambahan usia dari 25 ke 26, 19 ke 20, 50 ke 51, 70 ke 71, dan sebagainya. Dan semestinya ketika usia kita bertambah, ketika usia seseorang bertambah, maka ia juga menjadi seorang yang lebih dewasa. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rasid Rahman kemarin di dalam persekutuan doa pagi. Paulus mengatakan, bahkan meski tubuh bertambah tua, meski tubuh bertambah rapuh, bertambah lemah, tetapi iman, kebijaksanaan itu semestinya bertambah matang, semestinya bertambah kokoh. Oleh sebab itu ketika kita mengalami pertambahan usia, kita diajak untuk melihat lagi sudah seberapa dewasa iman kita, kebijaksanaan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Tema kita hari ini bijaksana dan berlaku adil di tahun yang baru. Menjadi bijaksana dan berlaku adil dalam bacaan Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-15 dan 16. Yesus mengatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Perikop ini, perikop yang kita baca ayat 12 sampai 19 tadi, sebetulnya adalah masih kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, dari perikop sebelumnya tentang perempuan yang berzina dan akan dilempari batu. Di sana Yesus menunjukkan bagaimana Ia memang tidak menghakimi. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya,
tidak menghakimi. Tetapi orang-orang Farisi itu menghakimi menurut ukuran manusia, menurut ukuran mereka. Apa yang mereka pikir baik, apa yang mereka pikir itu benar, itulah yang dipakai. Tapi bukan menurut kehendak Allah. Dan Yesus mengatakan, kalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Karena aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus menyatakan bahwa Dia bersama dengan Allah. Saya melihat di sini bahwa ketika Yesus mengatakan, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa aku menghakimi bukan oleh diriku sendiri, tapi aku bersama-sama dengan Dia. Aku bersama-sama dengan Allah yang mengutus aku. Dan di sini kita mau diingatkan, Yesus sendiri pun mau bersama-sama dengan Allah ketika Dia menghakimi seseorang. Dan kita juga diajak untuk ketika kita mau berlaku adil, ketika kita mau menjadi seorang yang adil, kita diajak untuk mengikut sertakan Allah, mau mendengar. Kita bukan saja mendengar kebutuhan sesama kita, bukan saja mendengar manusia, tetapi juga kita perlu mendengar apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki Allah melalui diri kita. Keadilan itu adalah mengampuni orang berdosa. Mereka harus diselamatkan, diberi kesempatan lagi untuk menjalani hidup yang baru. Tetapi dosa harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Inilah keadilan bagi Yesus. Dan Bapak Ibu, bahkan Yesus sendiri adalah bukti dari hikmat Allah. Yesus sendiri adalah bukti dari kebijaksanaan Allah yang mengetahui kebutuhan manusia, apa yang umatnya perlukan. Allah mau memberikan keselamatan melalui Yesus. Allah mau memberikan contoh yang nyata untuk hidup seperti yang Dia inginkan. Peristiwa Natal menjadi tanda bagi kita. Allah yang adil itu, Allah yang bijaksana itu memberikan hadiah, memberikan tanda kasih-Nya kepada kita. Selalu ada kebutuhan akan keadilan. Selalu ada kebutuhan akan orang-orang yang berlaku adil. Dan terkadang keadilan itu hilang atau tidak terlihat, tidak nampak karena adanya hal-hal mendominasi. Misalnya posisi, tahta seseorang, kekuasaan, yang kemudian membuat dia tidak dapat lagi berpikir bahwa aku harus mendengar mereka dulu. Yang membuat dia tidak lagi berpikir bahwa sepertinya bukan kehendakku yang harusnya berjalan. Keadilan selalu dibutuhkan. Tetapi dengan hati yang mau mendengar kebutuhan sesama, mendengar keinginan Allah, perkataan Allah, dan mengikuti sang terang yang telah hadir dalam hidup kita, maka keadilannya akan nyata melalui diri kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dalam menjalani hari-hari kita sepanjang tahun 2016? Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Sepanjang tahun 2016, sejak 1 Januari hingga hari ini, apakah kita sudah menjadi bijaksana dan berlaku adil terhadap sesama kita? Di rumah kita, terhadap keluarga dan orang-orang yang bekerja di rumah, ataupun di tempat studi kita, di sekolah, di kampus, terhadap teman-teman, terhadap guru, terhadap para karyawan.
di tempat kita bekerja, setiap orang yang kita jumpai, di gereja, saudara-saudara seiman kita, maupun para karyawan yang bekerja di gereja, ataupun di jalan, termasuk orang-orang yang selama ini kita lewatkan begitu saja, tanpa senyum, tanpa sapaan. Apakah kita sudah berlaku adil dan jadi bijaksana terhadap para lansia di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam merasa kesepian mereka, di dalam kebutuhan mereka akan teman? Apakah kita sudah berlaku adil terhadap lingkungan dan makhluk ciptaan lain? Di tahun yang baru yang akan kita jalani, tahun 2017, apa yang ingin kita lakukan terhadap mereka sebagai wujud kebijaksanaan dan keadilan Allah melalui diri kita? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menutup tahun 2016 dan menapaki tahun 2017 dengan langkah yang mantap dan tetap berlaku